Hari ini cuaca hujan di Malaysia mewakili perasaanku banget lur. Mau ketemu loh sampai di mana. Sudah belasan hari di negeri jiran, tapi gadis yang ku cari masih gagal aku temukan. Boro-boro bertemu langsung, sekedar mau tanya kabar aja, nomor HP dan sosmed Kak Ros sama sekali gak bisa dihubungi. Teriak mencari roh. Mumet aku lur. Aku cari kemana lagi ya Kak Ros ya? Aku udah ke Penang, ke Perak, ke Trong, ke Kedah. Ini aku udah sampai komplit Kak Ros. Selamanya mencari dalam kesedihan. Oh iyo, aku sekarang sudah sampai di wilayah pesisir negeri Perlis. Negeri ini lur, terletak di semenanjung utara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Thailand Selatan. Tujuanku kali ini sebuah kawasan perkampungan di muara Sungai Perlis bernama Kampung Seberang Ramai. Kawasan ini juga lebih dikenal dengan sebutan Kampung Warna-Warni lur. Assalamualaikum. Kak, saya pengen keliling di Kampung Warna-Warni. Bolehkah naik ini kendaraan becak? Boleh. Oh, tapi ini Kak, saya yang bawa kendaraannya ya. Coli. Coli apa coli? Ini. Oh, ini coli namanya. Oh, ya. Saya yang bawa coli, kakak yang naik di sini. Ya. Aku kira cole itu apa lur? Ternyata becak motor yang mau aku tumpangi ini yang disebut dengan cole. Nah, ini aku naik, kalau di Indonesia ini namanya bentor ya, becak motor. Tapi di sini cole. Oke, kita mau keliling dulu di Kampung Warna-Warni. Aku ingat Kak Ros pernah ingin ngajak aku ke Kampung Warna-Warni iki lur. Tadinya sih kalau sudah ada Kak Ros beneran, aku mau ajak dia sekalian buat foto-foto romantis di sini lur. Sayang disayang, Kak Ros menghilang. Yang ada malah si kakak cole iki lur. Sakit kan Kak, Kampung Warna-Warni sini? Mau lurus atau belok kiri? Wis rapopo, aku mau menikmati dulu naik cole di Kampung Warna-Warni iki lur. Kawasan ini terletak dalam geopark atau geotapak Kampung Nelayan Kuala Perlis. Kalau kesini lur, udah paling bener deh keliling naik cole. Soalnya kalau harus berjalan kaki sendiri, bisa-bisa malah nyasar lur. Selain jalurnya mepet, pas-pasan dan penuh kelokan, Kampung Warna-Warni juga luas banget. Gabungan dari 7 perkampungan di sepanjang aliran Sungai Perlis. Sana. Burung apa? Saya udah masuk sini. Malah ada-ada aja iki lur. Repotnya tinggal di gang senggol. Yo kalau papasan gini, salah satu harus ngalah. Weleh-weleh, maaf yo Kak, aku gagal fokus. Pikiranku melayang-layang mikirin Kak Ros. Maaf.
Oh iyo, warna-warni rumah di sini lur, bukan sekedar tampil tanpa makna. Kampung warna-warni Kuala Perlis ini dibuat dengan beberapa konsep tema khusus. Salah satunya berdasarkan warna negeri-negeri di Malaysia. Warna bendera di rumah Sabah, wilayah Persekutuan, rumah kakak. Jadi beda-beda rumah ini dia beda-beda bendera. Dia bertemakan negeri. Oh, bertemakan negeri-negeri. Berarti lorong negeri. Lorong negeri. Gak kerasa lur, aku sudah hampir 1 jam keliling kampung warna-warni Kuala Perlis sambil bawa cole. Kira-kira memang segitu waktu rata-rata yang diperlukan untuk ke titik awal pangkalan colai di Kampung Tengah. Baik Kak, terima kasih Kak ya. Bayar dulu. Hah? Kan saya yang bawa colinya. Jalan kampung warna-warni. Ya, maaf, kelupaan. 35? 5 ringgit. 30 ringgit. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oh iyo, sebelum sampai ke negeri Perlis, aku sempat mampir ke sebuah pasar di negeri Kedah lur. Bukan pasar modern, tapi sebuah pasar tradisional yang bikin aku kangen pengen pulang ke Indonesia. Suasana pasar ini agak-agak mirip gitu deh sama pasar di kampungku sana lur. Aku lapar lur, mau cari makan dulu lah lur ya. Nah, nih rame sih, ada banyak jualan buah, ada cemilan, ada jual baju juga. Ini keren lur. Nih jualan mie lur. Aku mau pesen mie juga lur, buat ganjel perut. Mie goreng Malaysia ini menarik banget lur. Digoreng dadaan dalam kuali besar. Aroma dan tampilannya menggugah banget. Ciri dari mie goreng jajanan pasar di Malaysia iki lur, memang terlihat agak basah. Satu porsi berapa? Campuran bumbu rempah, saus pedas, kecap asin dan kecap manis bikin tampilannya jadi makin glowing lur. Lur, aku pesen mie itu lur yang ada pedesan dikit lur. Jadi katanya satu porsinya 3 ringgit lur. 3 ringgit. Ya maaf. Terima kasih. Maaf yo lur, sementara mencari Kak Ros, aku pending dulu yo. Biar bagaimanapun aku juga butuh tenaga untuk hadapi hari di negeri orang. Lur, aku udah beli mie. Beli apa lagi? Ada putu mayang. Sama nggak ya sama putu mayang? Berapa putu mayang? 3 ringgit ada, 4 ringgit ada. Ada putu mayong lur. Lumayan bisa obati rasa rinduku sama jajanan pasar di tanah air. Sesuai dengan namanya, putu mayong yo masih saudara serumpun sama putu mayang atau petulo di Indonesia. Terima kasih. Aku berasa dipanggil-panggil lur sama aroma bakaran daun di lapak penjual yang satu ini. Ibu, ini apa ini Bu? Itu orang panggil sata. Sata. Isinya apa? Bukan. Minyak ikan. Biasanya masyarakat Melayu di pantai timur Malaysia menjadikan kuliner ini sebagai salah satu favorit buat sarapan. Tur, di sini di Malaysia nih, di Kedah ini juga ada berbagai macam makanan yang dibungkus Tur. Ini namanya sata. Sata ikan ya. Jadi ikan dicampur dengan kelapa muda, parutan kelapa muda. Jadi
kayak pepes ikan gitulah. Selain satar ikan, ada juga ragam jajanan bakar berbungkus daun pisang lainnya. Ada pulut udang, pepes ayam, dan otak-otak lur. Kalau yang ini apa namanya Bu? Pulut udang. Ini pulut udang. Isinya ketan dengan isi parutan kelapa juga dengan bumbu. Jadi kayak lemper. Nah, kalau yang di sini yang pepes, ini pepes ayam. Jadi isinya ayam dengan bumbu-bumbu. Kalau ini Pak, Pak, ini apa ini? Itu otak-otak. Oh, otak-otak sama dulu, sama dengan Indonesia. Dalamnya ikan juga otak-otak. Aku mau bungkus satar ikan dan pulut udang juga buat sarapan lur. Wis yo, hari makin panas. Aku mau cari tempat buat santap belanjaanku iki lur. Yuklah, cus lur. Terima kasih. Loh, waktunya makan. Mie goreng Malaysia, aku santap bareng satar ikan dan pulut udang lur. Buat aku, mie gorengnya unggul di tekstur dan rasa gurihnya. Kalau untuk satar ikan, cita rasanya di luar dugaanku. Aku kira rasa bumbunya pedas, gak taunya agak manis lur. Oh iyo, aku juga agak terkecoh sama pulut udangnya. Jadi pulut udang ini cuma namanya ya lur ya, isinya bukan udang, tapi parutan kelapa muda. Jadi kayak unti lah, tapi nggak manis. Jelas. Nasi ketan, lauknya mie sama satar. Kombinasi rasa mie goreng Malaysia, satar ikan dan pulut udang iki benar-benar penuh kejutan. Rasanya yang beragam justru jadi kenikmatan yang menyatu banget lur. Sekarang waktunya cuci mulut pakai putu mayong yo. Cabe merah diulekkan menari. Saatnya nyicipin putu mayang lur. Ini perbedaannya putu mayang di Indonesia sama di Malaysia. Kalau di Malaysia nih lur, putu mayangnya pakai gula bubuk. Jadi gula bubuk ditaburin begini dan dapat juga taburin. Kalau di Indonesia putu mayang kebanyakan makannya dia pakai gula cair. Kalau aku boleh nilai 1 sampai 10, menu sarapan jajanan pasar di Malaysiaku ini lur dapat konten 9. Nyari sempurna. Karena yang kurang cuma hadirnya Kak Ros. Si jagoan wajah. Apaan sih? Mas Gundul, petualang sejati sampai Dari Jakarta naik pesawat. cuma gara-gara Kak Ros, aku sampai harus menunda kepulanganku di Malaysia lur. Tapi Gundul bingung mau tanya kemana tapi malu. Dari mulai perkotaan, pedesaan, sampai pusat keramaian di negeri jiran sudah aku kunjungi demi mencari Kak Ros. Banyak orang yang seru. Aku curiga Kak Ros gak bisa dihubungi karena sesuatu. Entah karena handphonenya hilang atau justru lagi ngumpet di dalam gua. Dul, masuk gua Dul. Ya, info dari ini apa nih? Kampung warna-warni Kak Ros pernah kerja di ini Gua Kelam. Ayo ah. Nah, emang tukang tambang, Kelam. Kan sekarang Gua Kelam udah jadi tempat wisata. Bingung aku mau kemana? Ayo aku coba cari dalam gua dulu. Ya, aku lebih apes lagi dulu ikut-ikut kamu dulu. Udah, ayo. Lur, Gua Kelam terletak di wilayah bernama Kaki Bukit. Lokasinya
sekitar 33 km dari Kangar, ibu negeri Perlis. Pada abad ke-19, gua ini menjadi lokasi penambangan biji timah yang diangkut melalui jalur sungai bawah tanah. Kini sebagai objek wisata, terdapat jembatan kayu sepanjang hampir 400 meter yang melintasi sungai bawah tanah di dalam gua, Lur. Kak Ros. Apaan sih? Kamu ketawa. Itu paling orang iseng. Ah, kamu tuh penakut kem-kem. Balik lagi yuk. Yuk balik lagi yuk. Udah, apa-apa yang kita cari Kak Ros. Heran aku punya kameramen penakut banget. Baru aku isengin gitu aja udah minta pulang. Kak Ros. Kak Ros. Kem, bener gak ya Kem yo? Kak Ros ada di gua kelam ini? Apa jangan-jangan Kak Ros kesasar ya? Masalahnya HP-nya kagak bisa dihubungi lagi. Gimana Kak Ros? Makanya sampai ke dalam gua sekalipun Kak Ros harus kucari. Tapi masih belum ketemu iki, Lur. Ros, di mana ya Ros? Kak Ros. Kemana kamu Kak Ros? Kak Ros. Ros, jangan sembunyi dong. Ros, oh Ros, hatiku meragukan. Sejujurnya, Lur, aku betah banget tinggal di negeri jiran. Semenjak hilang kontak dengan Kak Ros di hari pertama tiba, aku seakan mendapat berkah lain. Dalam setiap misi pencarian jejak Kak Ros, satu persatu saudara baru hadir membantuku, Lur. Kali ini keluarga Kak Ti dari negeri Selangor yang jadi penyelamatku. Aku yang sudah diperbolehkan tinggal dan makan di rumahnya merasa bertanggung jawab untuk membalas budi. Caranya, yo dengan ikut bantu jualan kue talam gede. 10 ringgit. Ya, banyak. Terima kasih. Terletak di Subang Bestari, Syah Alam Selangor, salah satu kedai Kak Ti iki, Lur, menjual 12 variasi kue talam gede. Talam gede adalah kue tradisional Melayu, terutama di Malaysia. Dalam bahasa setempat, gede berarti lembut, kenyal atau lentur. Sesuai deh sama tekstur kue talam iki, Lur. Yang durian 7 ringgit. Kalau yang itu 7 ringgit. Durian. Yang durian 7 ringgit. Apa ini durian? Durian. Kembali 3 ringgit. Terima kasih. Rezeki banget, Lur. Baru juga pasang tenda pagi-pagi, pembeli udah datang dan pergi. Biasanya, Lur, dalam sehari lebih dari 20 loyang kue talam gede ludes terjual di kedai ini. Untuk 3 potongan besar talam gede dihargai antara 5 sampai 7 ringgit aja, Lur. Sarapan dulu ah. Mumpung lagi sepi, aku sarapan dulu yo, Lur. Kapan lagi nyobain kue talam gede dagangan sendiri? Lur, kue talam ini banyak sekali variasinya ya. Yang aku makan ini ada pulut durian, talam pulut durian. Di bawahnya adalah pulut atau ketan, atasnya durian. Rasanya perpaduan antara rasa manis legitnya durian dengan gurihnya pulut atau ketan. Mantap banget, Lur. Wajar aja kalau talam pulut durian ini harganya sedikit lebih tinggi dibanding yang lainnya, Lur.
memakai daging buah durian asli, membuat rasa talam iki jos gandos lur. Oh iyo, talam pandan dengan mulut hitam juga jadi salah satu best seller di sini lur. Jadi rasa yang nikmat juga mengenyangkan. Makan. Nanti habis ke dapur ya. Tolong di dapur. Oh, ya kan ya. Ya, saya habisin dulu ya. Oke. Makan. Oke. Ya. Dapur produksi talam gede Kak Pi ini hampir setiap hari gak pernah sepi lur. Setelah hampir 15 tahun menekuni usaha pembuatan kue talam gede, pelanggannya kini gak main-main banyaknya. Aku beruntung banget bisa ikut terlibat langsung aktivitas di dapur pembuatan talam gede ini. Di negeri jiran Malaysia, resep dasar racikan kue talam gede memiliki banyak variasi. Resep kue talam di beberapa negeri umumnya ada yang memakai telur, ada juga yang tidak lur. Tapi untuk talam gede Kak Pi pakai telur yo. Beberapa jenis tepung menjadi campuran bahan tepung utama, yaitu tepung beras. Berhubung yang sedang aku buat ini adalah talam pandan, aku campur adonannya dengan air jus daun pandan lur. Dari daun pandan asli lho iki. Sip yo. Setelah semua bahan masuk, tinggal aduk. Jangan sampai ada yang menggumpal. Lanjut lur. Sambil dimasak di atas api, jangan lupa beri gula sesuai dengan takaran yo. Sip deh, racikan adonan inilah yang nantinya akan dimasak kembali bersama lapisan di dalam loyang yo. Oh iya loh, berhubung sudah harus tiba di kedai saat pagi waktu sarapan, biasanya proses pembuatan talam gede di dapur Kak Pi sudah dimulai sejak pukul 3 dini hari. Aku lanjut merapikan talam pandan yang sudah matang dikukus lur. Biasanya saat baru matang, permukaan bagian atas talam gede cenderung tidak rata atau berlubang. Selagi masih panas, bagian atas kue bisa dihaluskan perlahan dengan memakai sendok lur. Pada proses ini, air yang menggenang di atas kue juga harus dibuang biar gak becek lur. Yul, tolong angkat ini pergi dekat rak sana. Ini. Jangan heran lur, setiap harinya produksi talam gede di dapur Kak Pi memang sebanyak ini. Tempatku bantu jualan tadi hanyalah salah satu dari 15 kedai kue talam gede Kak Pi yang tersebar di Selangor lur. Biasanya sebelum sampai ke kedai penjualan, loyang-loyang talam yang sudah siap akan diberi tanda dengan cetakan khusus. Tujuannya biar ukurannya pas saat dipotong nanti lur. Membuat kue talam dengan minimal 2 lapisan di dalamnya tentu butuh proses dan waktu. Apalagi kalau harus membuatnya sekitar 200 lebih loyang setiap hari dengan 12 variasi jenis yang berbeda lur. Saat momen-momen tertentu seperti hari raya lebaran, pesanan kue talam gede di sini bahkan bisa meningkat antara 800 sampai 1000 loyang per harinya lur. Wes, rapopo yo lur, aku memang sengaja cari kesibukan sejenak di sini. Mumet aku lur, bikin terus Kak Ros ya gak ketemu-ketemu. Semoga hari ini atau besok akan ada kabar baik datang dari Kak Ros yo lur. Amin.
Ada buah yang jatuh. Lumayan. Hoi. Swear. Lur, kalau di Indonesia mengenal istilah provinsi, maka di Malaysia wilayah yang setingkat ini disebut dengan negeri. Dari 13 negeri yang ada di Malaysia, Perlis menjadi yang terkecil, Lur. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari Jakarta. Walaupun kecil, wilayah Perlis cukup subur menghasilkan buah-buahan unggul. Salah satunya mangga harum manis, Lur. Kebun mangga. Ini gak ada buahnya. Lagi gak musim apa ya? Buah lumayan loh, seger. Ada buah yang jatuh. Lumayan. Hoi. Kenapa kamu petik buah tuh? Ini belum lagi boleh petik tuh. Enggak, saya nggak petik, Pakcik. Ini tadi nemu, jatuh. Mana boleh jatuh? Saya datang nak balok buah. Kamu sudah petik ini, kamu mesti petik dulu. Enggak, Pakcik, beneran. Enggak petik saya. Apes banget, Lur. Aku malah disangka metik buah mangga dari pohon sama Pakcik. Maaf, Pakcik, bukan saya yang petik beneran. Bener, Pakcik, maaf, Pakcik. Saya tadi cuma jalan-jalan di sini. Terus tengok ada mangga. Terus saya tengok ada mangga jatuh. Makanya baru saya mau ambil. Pandai saja kamu. Bener, Pakcik, bener. Tengok saya datang nak membaluk buah. Aduh, udah. Sebagai permintaan maaf saya bantuin kerja di sini lah, Pakcik. Pakcik mau apa? Oke, ini kali saya maafkan. Baik, sekarang kamu tolong saya. Tolong saya baluk buah yang ada lagi kat pokok ini. Itu hukuman untuk kamu. Ya, Pakcik. Iya, Pakcik. Ruwet, Lur. Aku gak berbuat salah, malah kena hukuman dari Pakcik. Daripada tambah runyam, mending aku manut wae lah. Nah, pusing Rapat. macam tu. Rapat terus rapat. Yaudah, Pakcik. Biar saya kerjain semua. Oke. Itu hukuman kamu. Iya, Pakcik. Ya, nanti kalau sudah selesai, saya datang, Harus Pakcik. janji jangan lagi kamu petik buah yang belum masak. Bener, Pakcik. Swear, bukan metik saya. Oke. Baik. Lur, pada usia 40-50 hari setelah bunga mekar, biasanya ukuran buah mangga harum manis sudah sebesar kepala tangan dewasa. Untuk menjaga kecantikan, warna dan serangan hama, mangga memang harus dibungkus. Kalau keduluan telat buah, bisa-bisa buah mangga harum manisnya malah busuk di dalamnya, Lur. Jadi memang perkebunan mangga di Malaysia ini sudah maju. Kalau di Indonesia kan pohonnya tinggi-tinggi, jadi susah ngebungkusnya. Tapi kalau di sini dia dibungkus satu-satu, makanya pohonnya dibuat pendek-pendek supaya dia gampang, kalau orang Jawa bilang, ngebrongsong atau dibungkus. Kebun Cik Gu Yusuf Awang di Kampung Baru, Cuping, Perlis ini, Lur, dapat membuat harum manis berbuah di luar musim pada umumnya. Konon walaupun musim hujan, tetap mampu menghasilkan harum manis berkualitas, Lur. Pakcik, tugas saya sudah selesai, Pakcik. Sudah dibungkus semua. Oke. Terus, apalagi tugas saya? Nih, kamu ambil tuh racun ini. Sekarang racun itu bunga pula. Oh, ya. Jangan salah sangka ya, Lur. Beda bahasa, beda pula maknanya. Pantas. Racun yang dimaksud oleh Pakcik adalah obat untuk tanaman. Kali ini obat disemprotkan ke pokok pohon mangga yang baru mulai berbunga. Tujuannya supaya bunga tidak rusak, tidak mudah rontok, dan bisa menghasilkan buah yang banyak.
Oh iyo, di negeri ini mangga harum manis dapat julukan emas hijau dari Perlis. Tanah dan cuaca yang mendukung membuat harum manis di Malaysia memang hanya dapat tumbuh optimal di negeri Perlis. Satu buah mangga harum manis kualitas unggul di sini bahkan bisa dihargai sampai Rp100.000 lur. Mantep yo. Gak cuma dijual dalam bentuk buah segar, produk turunan harum manis dari Perlis juga beragam lur. Mungkin ini yang disebut berkah dari keapesan. Berawal dari salah paham, disangka maling mangga, aku jadi bisa icip-icip olahan harum manis gratis lur. Beruntung banget lur, aku jadi bisa tahu seluk-beluk mangga harum manis Perlis di kebunan Pak Cik Yusuf Awang ini. Indon, ini kue nastar. Kue nastar isi harum manis. Kue cheese tart harum manisnya lembut dan enak banget lor. Apalagi minumnya pakai jus harum manis yang dingin dan segar. Jus gandos lor. Ya Pak Cik, habis makan ini saya mau pamit, saya mau cari Kak Ros. Oke, mana Kak Ros sekarang? Itulah, tak tahu. Kemarin waktu itu di Perak, di Penang, terus ke Perak, ke Trong, ketemu di Trong, tapi sekilas saja. Terus sekarang ponselnya tak hidup. Yowis lur, kita lanjut cari Kak Ros lagi yuk. Ya Pak, saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama.